Semenjak artis cantik satu ini resmi mengakhiri hubungannya dengan Muhammad Hayunaji alias Iyun, hingga saat ini tidak seorang pun tahu siapa pengganti Iyun. Setiap kali para wartawan bertanya siapa pengganti Iyun, Dian selalu berkelit dan menjawab sekenanya. Pernah beberapa waktu lalu Dian digosipkan tengah dekat dengan salah seorang personel grup musik Tupac asal Malaysia. Kini gosip itu mungkin telah berlalu. Namun bersamaan dengan berlalunya kabar burung itu, rumah yang menjadi impian Rike dan Excel sudah berdiri dengan kokoh, meski belum sepenuhnya selesai. Kini tinggal keduanya menyusun rencana masa depan membangun sebuah kehidupan rumah tangga di tempat ini. Ini idola kita, maksudnya ini yang kita cita-citakan. Jadi kalau kita merit, kita udah punya rumah. Nggak perlu harus ngontrak lagi, nggak harus tinggal di apartemen gitu. Maksudnya ini kita udah punya rumah. Dari dulu sebelum saya menikah saya harus sudah punya rumah. Karena saya tinggal sama nenek saya kan gitu. Jadi punya rumah dulu sendiri, nanti udah nikah punya rumah lagi nggak apa-apa. Di tempat ini jugalah rencananya Rike dan Excel akan menggelar pernikahan yang sudah lama mereka persiapkan. Mereka kan tinggal di sini duluan. Terus nanti kita siapin, mungkin kita nikah di rumah ini, mungkin di masjid dekat sini. Tapi di sini. Jadi tepatnya kapan sih peristiwa bahagia itu akan digelar? Yang pasti gini, saya pengen selesai dulu urusan S2-nya Rike, jadi enak, lega gitu, semua udah ada. Kan enak tuh, tapi yang penting selesai dulu sidangnya aja. Kita udah bisa nikah gitu. Nggak tahu deh. Belum, pokoknya selesaiin tesis dulu lah. Aku lagi berbunga-bunga ya, bye. Pernyataan Dorce Gamalama itu bukan sekedar basa-basi. Ia memang sedang bersuka cita. Hubungan asmara yang selama 3 tahun ia jalani akan segera berbuah hasil seperti yang ia harapkan. Kabarnya ia dan kekasihnya seorang pria asing beranak 3 itu akan segera melangsungkan pernikahan. Insya Allah nih aku nggak bisa janji, insya Allah Mbak. Iya kalau jodohnya panjang, kalau enggak ya oke insya Allah. Pokoknya kalau jadi aku kasih tahu semua. Tapi sekali lagi kapan pernikahan yang mereka inginkan itu akan terwujud mungkin tinggal menunggu waktu. Itu juga kalau izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, aku juga sholat istikharah. Kalau memang Allah izinkan, aku jadi, kalau enggak. Memang sempat terdengar selentingan kabar kalau pernikahan itu akan digelar pada bulan Juli nanti. Bahkan kabarnya untuk hari bahagia itu, Dorce telah mempersiapkan sebuah gaun pengantin ala barat rancangan Jackie Timurtius. Aku pengen punya koleksi baju. Baju itu aja, baju pengantin. Jadi jangan diartin aku kawin, enggak lah. Ngomongnya sudah berapa lama ya? Udah sebulan yang lalu lah. Tapi baru kemarin-kemarin ini baru ngepas gitu. Kepada Jackie, Dorce memesan 2 baju pernikahan yang katanya akan digunakan di hari bersejarahnya itu. Yang satu untuk baju barat, yang satu untuk akad nikah ya. Tanggalnya saya nggak tahu persis tanggal pernikahannya ya. Pokoknya saya bikin baju aja sampai jadi gitu. Sama Dorce, ya pokoknya secepatnya saya harus bikin bajunya kelar. Kalau bisa ya sebulan 2 bulan udah selesai. Sebagai teman dekat Dorce Gamalama, Eko Patrio mengaku sudah mendengar kabar bahagia itu. Meski belum mengetahui kapan pernikahan itu akan dilaksanakan, ia hanya bisa berharap rencana pernikahan Dorce yang kedua itu akan berjalan lancar sesuai dengan keinginannya. Kalau Eko sih seneng lah ya, seorang Hajah Dorce Gamalama dalam penantian yang begitu lama, tiba-tiba ada Andi Malarangeng yang lain, kan lucu. Mengenai sosok pria yang akan menjadi pendamping hidup Dorce nanti, Eko mengaku belum pernah mengenalnya. Tapi kepadanya Dorce beberapa kali sempat menceritakan soal kekasihnya itu. Ya pokoknya negara ASEAN lah gitu lah pokoknya. Hari bahagia yang menjadi impian pasangan kekasih Paramita Rusady dan Nenad Bago sudah di depan mata. Berbagai persiapan menuju peristiwa bersejarah itu pun telah jauh-jauh hari dilakukan. Termasuk rumah Paramita Rusady di kawasan Pondok Labu yang sudah berhias begitu indah untuk menyambut upacara akad nikah pada hari Kamis ini. Sehari sebelum upacara akad nikah digelar, kami sempat mengunjungi mantan istri Gunawan itu di kediamannya. Seperti layaknya setiap calon pengantin Jawa dan Sunda, ia menggelar upacara siraman yang dihadiri oleh seluruh kerabat dekat. Itu kita jalanin karena memang ini acara adat ya, adat lengkap. Jadi dari pingitan, luluran pingitan, lamaran, lalu seserahan, ngeyek sereh, apalagi tadi siraman, terus ijab kabul, lalu resepsi. Terus nanti ada saweran, apa segala macam ya.
Sempat terbersit rasa ragu dan bimbang di hatinya, apalagi jika mengingat kegagalan pernikahan yang pernah dialaminya dulu. Namun kesungguhan Nenad Bago dan niat sucinya untuk membentuk sebuah keluarga mengalahkan semua rasa itu. Langkah saya percaya selalu dengan kata hati, naluri. Lalu pertemuan saya dengan dia banyak sekali hal-hal yang merupakan untuk saya miracle. Kini keduanya mengaku yakin untuk melangkah memasuki gerbang pernikahan. Namun sayang, ibunda Nenad yang sedang terbaring sakit di Kroasia tidak dapat hadir menyaksikan peristiwa bahagia itu. Ibunya Neno kebetulan sakit, jadi ada kebetulan ibu angkat yang akhirnya Tante Rima Melati. Saya dan Neno udah merasa bahagia sekali, tapi lebih bahagia sebetulnya bila Ibu Neno datang. Tetapi itu juga nggak apa-apa, kita setelah nikah nanti kita rencana kita mau langsung ke Kroasia untuk nengok. Salah satu persoalan yang sempat mengganjal sebelum pernikahan digelar adalah masalah kewarganegaraan dan tempat tinggal mereka yang berjauhan. Tapi kini tidak lagi. Usai pernikahan nanti, Nenad sepakat untuk menetap di Indonesia bersama Mita. Alhamdulillah kalau Neno bisa memutuskan untuk tinggal di sini, tentunya untuk dapat pekerjaan di sini juga. Pemirsa, saya awali hari ini dengan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis. Jadi jangan kemana-mana karena kabar-kabar minggu akan selalu setia menemani Anda dengan sesuatu yang berharga. Di dunia panggung dan hiburan, sepertinya antara pakaian seksi dan lekuk tubuh wanita sangat sulit untuk dipisahkan. Padahal selama ini, pakaian seksi yang memperlihatkan lekuk tubuh wanita seringkali diasumsikan negatif bagi sebagian kalangan. Saat kami menanyakan hal ini pada Agnes Monica, ia justru berpendapat lain. Menurutnya tidak ada salahnya sekali waktu artis tampil dengan pakaian sedikit seksi di atas panggung. Baginya, selama tujuan si artis hanya untuk menambah performansnya di atas panggung, maka tidak ada salahnya si artis mengenakan pakaian seksi. Seksi kan tergantung dari kita gimana bawainnya, makanya gue nggak akan pernah pakai baju itu terus walaupun pesta di ballroom, di misalnya di mana ballroom hotel juga gue nggak akan pernah mau pakai itu gitu loh, karena di sini aku ngelihatnya cuma oke, buat performance, sekali-sekali nyobain. Toh kalau misalnya sampai emang ternyata dampaknya nggak bagus ya gue nggak akan pakai lagi. Meski termasuk artis yang kadang berpenampilan seksi di atas panggung, namun Agnes mengaku ada kalanya ia merasa tak nyaman dengan pakaian semacam itu. Hanya saja sebagai seorang profesional, tentu ia tidak bisa memperlihatkan hal itu saat ia berada di atas panggung. Jujur aja rada-rada enggak sih sebenarnya, maksudnya karena tapi maksudnya kalau di panggung ya mana mungkin sih gue tiba-tiba yang harus begini nyanyinya, kan nggak mungkin kan, jadi iya jadi apa ya, aku sampai tadi mesti aku misalnya kaitannya sampai aku jahit berdobel gitu ya, karena itu gitu, maksudnya aku takut tiba-tiba something bad happen, wow gitu kan. Bagi Agnes, walau kadang ia berpenampilan sedikit seksi di atas panggung, namun hal itu bukan berarti dirinya tergolong artis yang suka berpakaian seksi. Buatnya hal itu lebih ditujukan pada coba-coba ketimbang hobi. Jadi jika saat evaluasi manajemen nanti ternyata hal itu membawa dampak negatif bagi perkembangan karirnya, toh ia tidak akan mengalami kerugian yang berarti. Tapi kalau ternyata dampaknya positif gimana, Nas? Saya mencoba begitu, emang rada-rada salah juga karena saya bikin bajunya itu cepet banget ya, maksudnya jadi nggak ada waktu buat gue nggak mau ganti model, nggak mungkin banget kan dalam 2 hari terus tiba-tiba jadi baju yang lain, pada akhirnya jadi setengah-setengah. Jadi ntar saya lihat evaluasi di rumah sama manajemen saya, kalau misalnya pun sampai evaluasi ternyata itu tidak bagus, saya nggak akan pakai lagi gitu. Jadi lebih sifatnya lebih mencoba aja, try something new. Semenjak artis cantik satu ini resmi mengakhiri hubungannya dengan Muhammad Hayunaji alias Iyun, hingga saat ini tidak seorang pun tahu siapa pengganti Iyun. Setiap kali para wartawan bertanya siapa pengganti Iyun, Dian selalu berkelit dan menjawab sekenanya. Pernah beberapa waktu lalu Dian digosipkan tengah dekat dengan salah seorang personel grup musik Tupac asal Malaysia. Kini gosip itu mungkin telah berlalu. Namun bersamaan dengan berlalunya kabar burung itu, Dian kembali dikabarkan tengah dekat dengan seorang cowok bernama Abi. Pasalnya beberapa waktu lalu di sebuah acara, Dian kepergok tengah ditemani seorang cowok.
Dian yang kami temui di tempat yang sama menjelaskan siapa sebenarnya cowok yang bernama Abi tersebut. Itu saudara Mbak Mita, saudara sepupunya Mbak Mita. Dia emang nungguin saudara juga, nungguin aku juga. Soalnya kenal emang udah kenal dari kecil sih, gimana sih, udah kayak saudara aja. Emang kenal dari dulu ya, mungkin baru sekarang aja ya, baru jalan-jalan bareng kali ya, udah lama sih.